Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Alfiadiana. Saya dari Prodi D4 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita eksternal dan internal, juga anatomi panggul. Video kali ini kita akan membahas mengenai organ reproduksi wanita beserta fungsi-fungsinya. Di sini kita akan mengenal organ bagian luar dan organ bagian dalam. Posisi yang akan kita lihat adalah tampak depan, samping kiri, dan bagian dalam. Kita mulai dari tampak depan ya. Di sini ada beberapa bagian dari tampak depan vagina. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis letaknya adalah bagian atas tepat di atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol. Di bagian ini rambut kemaluan akan tumbuh. Rambut kemaluan berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Selanjutnya adalah labia mayora. Labia ini bentuknya lebih tebal dari labia minora. Pada labia ini dapat ditumbuhi rambut, mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Kemudian ada labia minora. Labia minora adalah membran yang tipis dan tidak memiliki rambut, akan tetapi memiliki kelenjar minyak. Pada gambar ini ditunjukkan oleh area yang berwarna merah. Labia minora akan mengerucut pada bagian klitoris. Selanjutnya adalah klitoris. Klitoris bentuknya kecil seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat pekat terhadap rangsang. Klitoris ini sangat berperan dalam melakukan hubungan intim. Selanjutnya adalah lubang uretra. Lubang ini berfungsi untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretra lebih berada tepat di bawah dari klitoris. Kemudian ada lubang vagina. Lubang vagina berada di bawah lubang uretra. Fungsinya lubang ini menuju rahim untuk melahirkan, keluarnya darah menstruasi dan ovulasi. Himen adalah lipatan membran yang menutupi sebagian luar saluran reproduksi. Di saat seorang wanita mencapai usia pubertas, selaput darah menjadi elastis. Selaput darah sendiri memiliki fungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina. Selain itu, selaput darah bertumbuh seiring dengan berkembangnya organ intim seorang wanita. Terakhir adalah perineum. Perineum adalah area di antara otot vagina dan anus yang menghubungkan otot dasar panggul. Otot dasar panggul tersebut berfungsi menopang organ panggul seperti kandung kemih dan usus. Selain itu, perineum juga berfungsi sebagai pengontrol aktivitas buang air besar, buang air kecil, dan aktivitas seksual bagi ibu pasca melahirkan. Oke, selanjutnya kita akan melihat organ reproduksi wanita dari samping sebelah kiri. Di bagian ini, organ reproduksi berada di bagian tengah. Di gambar ini terletak di antara kantong kemih dan usus bagian bawah. Dari bagian luar ada lubang vagina, kemudian masuk ke dalam hingga sampai ke uterus. Ini adalah bagian dalam dari organ reproduksi wanita. Yang pertama ada ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oval. Ovarium ditambah oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Hal yang menarik adalah bahwa setiap perempuan yang lahir sudah dikaruniai oleh folikel-folikel dengan jumlah tertentu. Biasanya adalah ratusan ribu hingga jutaan. Ketika dia memulai memasuki masa pubertas, maka setiap folikel-folikel ini akan dimatangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan berdasarkan 10 ovarium. Selanjutnya adalah fibre, yaitu rumbai-rumbai seperti tangan. Posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima, sel telur akan dialirkan ke tuba falopi. Selanjutnya adalah tuba falopi. Tuba falopi ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba falopi terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah. Nah, fungsinya untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba falopi terjadi fertilisasi antara sel telur dan sperma. Yang selanjutnya ada uterus. Uterus adalah ruangan untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Seiring fetus yang semakin besar, uterus juga akan elastis mengikuti besarnya fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Selanjutnya ada fundus.
Fundus adalah bagian atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam adalah endometrium. Pada lapisan ini setiap bulan akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi. Embrio akan melakukan implantasi pada lapisan ini. Jika tidak ada terjadi fertilisasi, maka penebalan dari lapisan ini akan rusak dan luruh, kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi. Lapisan pada bagian tengah adalah myometrium yang terdiri dari 3 lapisan otot polos. Kemudian lapisan paling terluar adalah perimetrium. Selanjutnya adalah serviks. Serviks adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat ovulasi. Oke, pembahasan kita yang selanjutnya adalah anatomi panggul. Yang pertama, kita akan mengenali dulu jenis-jenis panggul. Jenis panggul pertama yang akan kita bahas adalah jenis panggul ginekoid. Ginekoid adalah jenis panggul yang dimiliki oleh kebanyakan wanita. Ciri khasnya, rongga berbentuk oval dengan jarak kanan kiri lebih lebar daripada jarak depan dan ke belakang. Kedua yaitu android yang umumnya dimiliki oleh pria. Ciri khasnya adalah rongga panggul yang sempit dan berbentuk seperti hati. Yang ketiga ada jenis panggul antropoid. Ciri-cirinya rongganya lonjong seperti telur dengan diameter depan ke belakang lebih panjang daripada diameter ke kanan dan ke kiri. Dan yang terakhir adalah jenis panggul platypeloid. Bisa kita lihat di sini ciri-cirinya, rongganya pipih dengan diameter ke kanan dan ke kiri jauh lebih besar daripada diameter ke bawah dan ke belakang. Oke, kita akan masuk ke kerangka panggul. Jadi, kerangka panggul ini terdiri dari 5. Dan yang pertama ada sakrum, ilium, isium, pubis, dan koksigis. Nah, sebenarnya koksigis ini juga termasuk ke dalam sakrum. Karena sakrum itu terdiri dari 5 ruas ditambah koksigis yang tadi. Selain 2 itu, di dalam sakrum juga terdapat tulang yang menonjol yang disebut promontorium. Sekarang kita akan masuk ke tulang ilium. Pertama ada crista iliaca, spina iliaca anterior superior, dan spina iliaca anterior inferior. Untuk mempermudah, aku bahas sedikit ya tentang anterior, posterior, dan superior. Jadi, anterior ini bisa diartikan depan dan posterior diartikan belakang. Sedangkan superior artinya atas dan inferior artinya bawah. Selanjutnya, kita akan ke tulang isium. Di tulang isium terdapat acetabulum, rongga yang bernama obturator foramen, dan tulang yang menonjol di dalam ini namanya spina isidiaca. Lalu yang terakhir adalah os pubis atau tulang pubis. Nah, yang di tengah-tengah namanya symphysis pubis, dan yang ini namanya tuberculum pubicum. Koksigis atau tulang ekor merupakan tulang berbentuk segitiga yang berada di bagian ujung dari tulang belakang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat.